Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang berita seputar Indonesia ya. Nah, ini merupakan bab 1 dari pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Kalau kamu punya bukunya, kamu tinggal buka saja ya. Nah, kita akan belajar tentang ini ya. Bab 1 ini adalah intisarinya. Kita akan menyelesaikan bab ini hanya dalam beberapa waktu saja ya. Kamu perhatikan baik-baik. Ya, kalau misalnya kita lihat bab 1, kita lihat berita seputar Indonesia, kamu pasti akan tertuju pada apa yang disebut dengan berita, ya kan? Nah, berita itu sendiri kamu boleh mencari pengertiannya. Ya, nah, di sini saya punya sebuah pengertian yang bisa kamu gunakan sebagai bekal buat kamu untuk memahami apa sih berita itu. Nah, ini lihat ya. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Ya kan? Nah, hal ini yang menjadi pengertian berita. Nah, kata kuncinya, kamu harus perhatikan. Kata kuncinya adalah, awas, yang pertama adalah teks. Karena berita dengan teks berita itu sangat berbeda ya. Kalau berita, kamu boleh menyajikannya berbahan audio, visual, atau audio visual. Nah, tapi kalau teks berita, itu tuning atau hanya pada tulisan atau berbentuk teks, bukan berbentuk video atau audio ya. Kamu lihat di sini, nih ini kata kuncinya adalah yang pertama teks, yang kedua teksnya harus melaporkan kejadian atau peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah, harus yang telah atau yang sedang terjadi. Apakah boleh yang belum terjadi? Tidak boleh. Kenapa? Karena harus, telah, atau sedang terjadi. Artinya sifatnya apa? Sesuai dengan fakta ya, faktual ya. Nanti kita terangkan lebih jauhnya ya. Untuk materi yang kemarin saya ini dia kuncinya. Awas, harus yang telah atau sedang terjadi. Ya. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke hal lainnya. Ya. Ke hal lainnya, yaitu tentang unsur berita. Kita buka lagi. Nah, kita di sini harus mengenali dulu unsur-unsur berita. Kalau di buku, kita diminta untuk menentukan unsur-unsur berita. Dengan kata lain, kita harus mampu menjelaskan pengertian berita yang tadi kita bahas. Yang kedua, harus bisa mengidentifikasi unsur-unsur berita. Kata mengidentifikasi ini secara sederhananya itu adalah mencari unsur-unsur berita, mencari dan menentukan ya, bukan hanya mencari saja tapi harus bisa menentukan ya. Oke. Nah, kalau misalnya guru kamu memberikan pertanyaan ini, kamu tinggal jawab ya. Yang dimaksud dengan berita, tadi kita sudah membahasnya, bahwa yang dimaksud dengan berita adalah apa? Teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Itu kita sudah menjawabnya tadi ya. Oke, sekarang kita beranjak ke unsur-unsur. Ini di sini ada bahan tayangan tentang unsur berita. Ya. Lihat ya, kamu lihat. Atau sebaliknya, jika yang ditanyakan adalah ada unsur-unsur berita. Yang pertama, secara rinci
atau secara singkat saya akan berikan pernyataannya bahwa unsur berita itu terdiri atas 5W dan 1H nih. Ya. Yang pertama itu what atau apa. Ya. Lihat peristiwa apa yang terjadi. Nah, dengan membuat pertanyaan semacam ini dan dengan menggunakan unsur berita apa, kamu maka akan mengetahui unsur berita yang pertama. Berita itu berkaitan dengan peristiwa kan tadi kan? Kita telah pelajari bahwa berita itu berkaitan tentang peristiwa. Nah, gunakan kata ya apa ini untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi. Jadi fungsi kata apa adalah pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Gitu ya. Nah, di sini ada contohnya peristiwa apa yang terjadi. Padatnya pelabuhan Merak. Nah, ini jawabannya. Artinya, untuk menentukan unsur-unsur berita, kita harus mengajukan pertanyaan dari mulai what, who, when, where, why, dan how. Who, siapa? When, kapan? Where, di mana? Why, mengapa? Dan how, bagaimana? Pertanyaan ini dibuat untuk menentukan unsur-unsur beritanya. Jawaban dari pertanyaan ini adalah unsur beritanya. Dari 6 dikurangi 40 ya, itu bisa dirubah menjadi bentuk penyimpangan. Nah, dengan berubah bentuk penyimpangan diartikan ya, dengan istilah yang penyimpangan diberikan seperti kalau misalkan bilangan positif itu mempunyai arti kita menjawab, sedangkan bilangan negatif kita artikan kita punya hutang. Jadi kalau misalkan dibuat dengan istilah tadi, penyelesaiannya adanya seperti ini: punya uang genap, punya hutang. Sekali lagi, jawaban dari pertanyaan yang ini adalah unsur beritanya. Jadi kalau kamu menanyakan manakah unsur beritanya, inilah unsur beritanya. Ya, inilah unsur beritanya. Ada bentuk pengurangan dari 4 dikurangi negatif 2. Jawabannya 6. Kenapa 6? Nah, itu ya. Sini juga ada tertera. Tapi saya balik supaya cepat ya, karena kita tidak berinteraksi secara langsung. Nah, kalau misalnya apa? Kan ini bahasa Inggris. 5W 1H what, who, when, where, why, how. Dalam bahasa Indonesianya ini biasa disebut dengan adik Simba. Ya. Adik Simba itu adalah apa? A-nya, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Oke ya. Oke. Selanjutnya kita clearkan ya. Nah, di sini ada sebuah keterangan untuk suatu berita. Sifatnya yang pertama harus aktual. Aktual ini, berita aktual itu adalah berita yang terbaru, terkini, terhangat, atau baru saja atau sedang terjadi. Gitu ya. Yang kedua, bahwa berita itu harus
faktual atau sesuai dengan fakta. Kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa atau karangan. Ini yang disebut dengan faktual, sesuai dengan fakta ya. Terus yang ketiga, unsur terpenting lainnya bahwa berita itu harus berisi nilai yang penting. Nah, kriteria dinilai penting atau tidaknya sebuah berita. Yang pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang diakui oleh masyarakat. Yang kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan memengaruhi kondisi masyarakat. Contoh, corona. Corona sangat memengaruhi kondisi masyarakat, maka corona layak atau penting, ya kan? Sehingga layak dijadikan teks berita atau pemberitaan. Nah, yang keempat, berita itu harus menarik, ya, sehingga bisa menimbulkan rasa ingin tahu pembaca. Artinya ada nilai jualnya, ya. Gitu. Inilah yang disebut unsur-unsur berita. Yang pertama tadi unsur berita secara teks itu ada what, who, when, where, why, dan how. Nah, unsur sifatnya dalam pembuatan berita, kamu harus mengetahui yang pertama sifat berita. Ini bukan unsur ya, maaf, ini salah ketik. Unsur berita itu, ini bukan unsur nih, ini salah nih. Kata unsurnya dihapus saja, ini adalah sifatnya. Jadi si berita itu bersifat, gitu ya, bukan unsur. Ini aja, dihapus saja kata unsurnya ya. Bukan unsur tapi sifat, ya. Sifat. Bukan unsur. Jadi sifatnya yang pertama adalah aktual, yang kedua adalah faktual, yang ketiga itu penting, yang keempat itu menarik, ya. Itulah sifat dari berita. Kalau unsur-unsurnya yang tadi 5W 1H atau yang disebut dengan adik Simba, ya. Oke ya. Oke. Kita lanjutkan materinya. Nah, kita beranjak ke struktur berita ya. Struktur berita itu, kalau kamu lihat di sini, nah ini dia struktur berita. Struktur berita di sini digambarkan sebagai segitiga terbalik. Yang pertama itu ada yang disebut dengan kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita ya. Coba gini. Kita sekarang akan membahas rangkaian soal yang ini dia ya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya ada leg, neck, body, dan karena di sini neck ini itu termasuk kepada tubuh berita. Ini ada sebuah perbedaan sedikit ya, tapi nggak apa-apa lah ya, sebagai preferensi tambahan. Yang jelas secara rinci, yang pertama itu adalah kepala, tubuh, dan ekor. Ini dibedakan dari penting atau tidaknya. Apa yang penting? Hal yang diinformasikannya. Kamu lihat di sini. Ya, kamu lihat di sini. Bagian paling atas disebut dengan lead atau kepala berita. Ini merupakan puncak
atau berita paling penting informasinya. Ya. Yang kedua ada tubuh berita. Tubuh berita ini juga termasuk ya dari neck ke leher. Biasanya ini berisi tentang penjabaran dari gagasan berita yang termaktub atau yang ada ya. Yang terakhir adalah ekor. Bagian ekor ini atau hal yang kurang penting ini disebutnya ekor berita ya. Biasanya di sini mencantumkan berbagai data yang tidak terlalu penting ditempatkan. Misalnya daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan. Hal-hal lain yang dihilangkan oleh editor tidak perlu berpengaruh terhadap dan sebagainya ya. Jadi intinya pengkategorian struktur berita dibagi atas penting atau tidaknya yang disampaikan. Yang pertama, hal yang penting, informasi penting itu selalu disimpan di kepala berita. Sekali lagi, informasi yang penting selalu disimpan di kepala berita ya. Terus yang kedua, nih di sini di tubuh berita dijabarkan hal-hal, data-data dan lain sebagainya. Penjabaran, gagasan dan lain sebagainya di tubuh berita ini dijabarkan ya. Dan terakhir di ekor biasanya informasi-informasi yang kurang penting. Kalau kita membacanya bagus, kalau tidak pun tidak akan memengaruhi pengetahuan kita terhadap isi berita. Gitu. Maka dari itu, karena berita, misalnya kita melihat berita di koran nih, kenapa di koran judulnya itu dipanggang besar, di bold, terus di bawahnya ada paragraf pertamanya langsung menuju masalah inti atau informasi intinya, yaitu tentang kepala berita ya. Kepala berita di sini dimaksudkan ketika pembaca hanya membaca bagian kepala beritanya saja, itu sudah mempunyai informasi yang penting. Artinya kepala berita ini berisi tentang informasi yang penting. Jadi kamu kalau baca berita, hanya baca kepala beritanya saja, kamu sudah mendapatkan informasi terpenting dari berita yang kamu baca. Gitu ya. Secara sederhananya seperti itu. Asalnya 4 derajat. Oke, kita lanjut. 4 derajat Celcius. Ya. Terus suhunya naik 6 derajat. Jadi berapa? Nah, ini kaidah kebahasaan. Beberapa waktu lalu saya pernah buat video tentang kaidah kebahasaannya, tapi kita bahas lagi secara singkat tapi jelas ya. Yang pertama, penggunaan bahasa bersifat baku. Dalam buku nih, kenapa baku? Supaya banyak kalangan, dari mulai kalangan terendah, yang pendidikannya kurang, sampai kalangan besar yang pendidikannya ya sarjana, pasca sarjana, atau misalnya profesor, doktor dan lain sebagainya, itu bisa dipahami. Artinya dari mulai petani atau orang-orang kecil atau kurang pendidikan sampai pendidikannya yang luar biasa itu bisa memahami penggunaan bahasa pada berita. Maka dari itu penggunaan bahasanya harus standar atau baku. Standar ini atau baku ini adalah sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku, gitu ya, di dalam sistem kebahasaan bahasa Indonesia, gitu. Atau bahasa standar yang lebih mudah dipahami lagi secara umum, ya. Bahasa-bahasa yang bersifat populer juga kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Karena apa? Tidak semua orang bisa memahami bahasa yang kedaerahan. Contohnya, bahasa daerah Sunda bisa iya dipahami jika seorang pembaca berita itu
bukan berasal dari daerah Sunda, sehingga bahasa-bahasa yang bersifatnya populer atau kedaerahan ini biasanya dihindari dituliskan dalam berita yang bersifat nasional atau yang dimuat di media-media nasional seperti koran atau tayangan televisi, yaitu biasanya dihindari digunakan dalam penulisan atau pembuatan berita hal-hal yang sifatnya populer atau kedaerahan ya. Nah, selanjutnya adalah penggunaan kalimat langsung ya. Kalimat langsung ini cirinya, kamu harus tahu ciri dari kalimat langsung itu menggunakan tanda petik. Nih yang seperti ini. Petik buka, petik tutup. Dah. Contohnya, aku cinta padamu. Petik tutup. Kata dia sambil bergelut. Suhu di ruang tempat penyimpanan daging 20 derajat lebih rendah. Berapa suhu di ruangan penyimpanan daging? Nah, tanda inilah yang disebut dengan kutipan langsung. Jadi kalau kamu nanti mendapatkan hal semacam ini, ada tanda seperti itu pada sebuah kalimat, maka bisa dikatakan itu adalah kalimat langsung. Cirinya adalah petik ganda, ya. Gitu. Mana yang lebih 15 derajat atau 20 derajat? Biasanya ini digunakan supaya atau misalnya terkait dengan pengutipan pernyataan oleh narasumber berita. Contoh. Sebelah mananya? 15 sebelah mana? Dalam berita saya akan paparkan sebuah contohnya ya. Oh, di sini juga ada ya. Nah, ini langsung. Lihat. Pemaparan dalam sebuah teks berita menggunakan kalimat langsung. Apa ciri utamanya? Nih, penggunaan tanda ini. Sekali lagi. Cirinya adalah penggunaan tanda petik ganda. Ya kan? Nih, lagi. Penggunaan petik ganda. Berarti kalimat langsungnya adalah kalimat yang ada antara petik pembuka dengan petik penutup. Ya. Sekali lagi, kalimat langsungnya adalah kalimat yang ada di antara petik pembuka dengan petik penutup. Itulah yang disebut dengan kalimat langsungnya. Atau yang ini. Saya akan garis kuning ya, supaya kamu tidak ini. Nah, ini dia. Tidak tertukar. Inilah yang kalimat langsungnya. Jika kamu menemukan hal yang seperti ini, itulah yang disebut kalimat langsung. Tuh ya. Itu yang disebut kalimat langsung. Kita lanjut ya. Nah, terus penggunaan konjungsi bahwa. Ya. Penggunaan konjungsi bahwa ini, nih lihat, kamu lihat fungsinya. Fungsi dari penggunaan konjungsi bahwa. Biasanya diperuntukkan untuk pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi tidak langsung. Ya. Kamu lihat, sejumlah staf Adpel Manado mengatakan bahwa kepala Adpel Manado sudah pulang. Ya. Lihat kata bahwa. Ini adalah kalimat tidak langsung. Negatif 29, posisinya ada di sebelah mana dari negatif 5? Sebelah kanan. Kan? Dan negatif 29. Fungsi dari kata bahwa ini adalah untuk membentuk atau mengubah kalimat yang tadinya langsung menjadi kalimat tidak langsung. Saya yakin di kehidupan nyata, kepala Adpel Manado, sejumlah staf Adpel Manado ini berkata dengan kalimat langsung. Jadi kalau kalimat ini kita ubah,
Misalnya kita ubah ya kalimatnya menjadi kalimat langsung. Kita ubah jadi kalimat langsung. Oke ya, saya kasih keterangan dulu supaya nanti kamu tidak pabaliut atau tidak apa namanya. Oh, kamu kalau orang yang bukan Sunda pasti tidak akan ngerti pabaliut ya. Supaya mudah dimengerti maksud saya ya. Kita akan kasih dulu keterangan di sininya. Nah, ini bisa, kalau kalimat ini sekali lagi, kalau kalimat ini kita ubah menjadi kalimat langsung, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, kalau yang tadi, kalau kalimat yang menggunakan bahwa tadi kita ubah menjadi kalimat langsung, maka bunyinya akan seperti ini. Ya. Kita akan menjadi seperti ini. Nah, ini menjadi kalimat langsung. Dan sebaliknya, ya, dan sebaliknya. Apabila kalimat ini kita ubah menjadi kalimat tidak langsung, maka akan menjadi seperti ini. Dengan menyisipkan, kuncinya adalah dengan menyisipkan kata bahwa. Ya. Jadi penggunaan konjungsi bahwa fungsinya adalah untuk pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Oke, saya akan berikan contoh yang sangat sederhana. Misalnya kalimatnya adalah nah, ini kalimat langsung atau tak langsung? Kalimat langsung atau tidak langsung, ini adalah kalimat langsung ya. Saya akan singkat dengan kalimat langsung ya, seperti itu. Supaya mudah memahaminya ya. Supaya mudah. Ini adalah kalimat langsung. Nah, jika diubah menjadi kalimat tak langsung, kita buat di sini. Kita buat ubah. Kita ubah menjadi kalimat tak langsung ya. Maka akan menjadi seperti ini. Jadi makanya dikatakan kalau dulu dasar itu terjadi apabila terjadi di laut atau berarti laut ini namanya jika jawabannya ada yang sudah
Nah, akan menjadi seperti ini ya. Itu adalah cara mengubah yang tadinya kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung atau tidak langsung. Caranya adalah menyisipkan konjungsi bahwa. Itu ya. Oke. Selanjutnya kita clearkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan konjungsi, penggunaan kata kerja mental. Nah, ini kata kerja ini adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Itu ya, memikirkan misalnya. Saya memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Semua ini adalah kata-kata atau kata kerja mental. Atau ini yang hasil pemikiran atau kegiatan dari hasil pemikiran. Nah, ini adalah sebuah contohnya di sini kamu bisa lihat ya. Mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan ini. Artinya kata kerja memikirkan ini bersifat kata kerja mental atau yang terkait dari hasil pemikiran. Warga membayangkan seandainya. Nah, membayangkan ini adalah hasil dari pemikiran. Maka kata kerja ini disebut kata kerja mental. Contoh yang lainnya saya buatkan ya. Kejadian itu mengakibatkan rakyat berpraduga. Supaya lebih ringan kita ganti berkesimpulan bahwa Indonesia adalah negeri surga. Kita hilangkan bawahnya deh. Rakyat berkesimpulan Indonesia adalah negeri surga. Jadi tidak ada kata bawahnya ya. Rakyat berkesimpulan Indonesia adalah negeri surga. Nah, kata berkesimpulan ini merupakan hasil pemikiran rakyat. Rakyat mana? Rakyat Indonesia. Gitu. Sehingga mereka bisa menyimpulkan dari hasil pemikirannya bahwa Indonesia adalah negeri surga. Nah, kata kerja inilah yang disebut kata kerja dari hasil pemikiran. Yang di sini yang berpikirnya adalah rakyat terhadap Indonesia. Ya. Itu yang disebut kata kerja mental. Kata kerja yang dibuat dari hasil pemikiran. Ya, singkatnya seperti itu. Nah, kamu lihat lagi ada penggunaan fungsi keterangan waktu. Sudah jelas, gampang sekali nih. Fungsi keterangan waktu adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa di sana ada sebuah keterangan waktu yang menerangkan tentang waktu. Keterangan itu ada waktu, tempat, dan suasana. Nah, kalau di sini di berita itu penggunaan keterangan waktu. Lihat contoh satu ya. Lihat contoh satu. Ya, contoh satu. Kamu di sana bisa menemukan keterangan waktunya? Bisa, yaitu adalah
Nih, ya kan? Pokoknya yang berhubungan dengan waktu, keterangan waktu itu digunakan dalam teks berita. Jadi teks berita salah satu kaidah kebahasaannya adalah menggunakan keterangan waktu. Gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Mana keterangan waktunya? Pagi ini, ya. Gampang. Lihat kalimat ketiga. Mana keterangan waktunya? Keterangan waktunya adalah 10 hari menjelang Lebaran. Ya. Gampang kan? Oke, yang keempat. Peringkat arus mudik menjelang Natal dan Tahun Baru. Dari Manado ke pulau-pulau yang berada di wilayah Nusantara yang memiliki lingkup 3 daerah yakni Sitaro, Sangihe, dan Talaud terlihat mengalami lonjakan cukup tinggi. Kapan waktunya? Rabu, 19 Desember 2012 sore hari. Ya, gampang sekali untuk urutan untuk keterangan waktu ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Buka halaman berikutnya. Kamu akan menemukan tentang konjungsi temporal. Konjungsi ini, arti dari konjungsi ini adalah kata penghubung. Itu ya, kata penghubung. Konjungsi temporal adalah temporal atau penjumlahan adalah urutan waktu, ya. Urutan temporal waktu. Urutan, ya. Baik itu urutan waktu atau urutan bilangan. Ya. Kamu bisa lihat di sana contohnya ada apa aja, kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhir. Aduh. Maaf ya. Sumpan caroba nih. Oke, lanjut. Nih, yang pertama. Lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Sekitar pukul 12.45. Sabtu, bla bla bla, langit Rio tampak mendung. Tak lama kemudian hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Manakah penggunaan konjungsi temporalnya? Ini dia, tak lama kemudian. Lalu selanjutnya, itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi kita melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete dan masuk Jalan Haji Jian. Kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan Dendi. Mana penggunaan konjungsi temporalnya? Kemudian. Terus apa lagi? Ada lagi? Enggak ya. Kemudian. Paham ya? Oke. Kita clearkan ya. Bab ini yang terakhir adalah tentang bab menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Artinya di sini kamu akan dirangsang atau ditantang untuk membuat sebuah berita, ya. Untuk membuat berita, kamu harus memperhatikan unsur-unsur beritanya, ya. Oke, pertama, untuk membuat berita, satu, perhatikan hal berikut ya. Isi berita.
Tadi isi berita harus apa? Harus aktual, artinya yang terbaru. Terus sesuai fakta, artinya faktual. Terus harus menarik. Ya, gitu supaya mempunyai nilai jual. Itu minimalnya. Yang kedua, kamu perhatikan unsur-unsur beritanya. Dalam penulisan berita, unsur-unsur berita ini penting supaya apa? Supaya informasi yang kamu sampaikan itu jelas. Gitu. Jadi si pembaca berita kamu itu bisa menyerap semua informasi dari berita yang kamu tulis atau teks berita yang kamu tulis atau susun ya. Oke, selanjutnya. Masalah struktur itu bisa kamu lalui ya. Jadi perhatikan juga strukturnya. Supaya apa? Supaya enak. Jadi dari yang penting dulu, terus dari yang penting dulu yang ada di kepala, terus ke bawahnya kamu bisa paparan-paparan di bagian badan berita. Dan yang terakhir di ekor kamu boleh menyimpulkan hal-hal yang menjadi pendukung. Meskipun bisa dikatakan tidak terlalu penting, tapi itu bisa melengkapi berita kamu menjadi berita yang sempurna. Dari mempunyai kepala berita, badan berita, dan ekor berita ya. Yang keempat, perhatikan kaidah kebahasaannya. Artinya kamu di sini harus bisa menyampaikan berita melalui bahasa yang ringan atau sesuai dengan kebakuan atau standar masyarakat, standar kebahasaan Indonesia, sehingga apa yang kamu sampaikan, informasi atau peristiwa yang kamu sampaikan jika dikemas dengan bahasa yang baik sesuai dengan kaidah kebahasaan teks berita, itu bisa dengan mudah diserap oleh pembaca. Gitu ya. Gitu. Gampang. Oke, kita coba cari contoh berita. Kita coba cari contoh beritanya, ya. Mana contoh berita? Kita lihat ya. Contoh teks berita. COVID. Ya. COVID ini sekarang sedang menjadi trending topik nih, ya. Nah, berita terbaru COVID-19 tempo.com. Kita lihat ya, mana beritanya? Oh, kita harus pilih di sini. Nah, ini. Daerah diminta tutup sekolah lagi jika penularan COVID masih meningkat. Oke? Lihat. Ini judul berita. Kamu lihat ya, perhatikan. Ini adalah salah satu contoh berita, teks berita di media online atau di website. Bukan di media cetak ya, tapi di media online atau dalam jaringan. Di sini web ya, web nasional tempo.com. Kamu lihat di sini, set. Ini adalah judul berita. Judul berita ini kamu harus mengemasnya dengan menarik. Supaya apa? Supaya si pembaca langsung tertarik membaca berita yang kamu buat. Jadi nanti kalau kamu ingin membuat teks berita, kamu harus membuat judul yang menarik. Ya. Ini menarik atau tidak? Menurut kamu ini menarik atau tidak? Menarik. Apa menarik? Kenapa menarik? Apa yang menariknya? Daerah diminta tutup sekolah lagi jika penularan COVID-19 meningkat. Terkesan menarik karena apa? Karena, nih lihat. Yang pertama membicarakan tentang penutupan sekolah lagi. Itu topik.
Topiknya membuat menarik. Terus, pemerintah daerah ditulis pertama, daerah diminta tutup sekolah lagi. Bisa saja kamu menulisnya seperti ini. Sekolah akan ditutup lagi jika penularan COVID-19 meningkat. Oke, saya tuliskan ya. Utang apa uang? Nah, berapa utangnya? Oke. Kamu bandingkan jika. Oke, kamu lihat ya. Ini saya kasih di sini. Kamu bandingkan jika beritanya dibuat judul seperti ini. Lebih menarik manakah? Jangan sampai seperti tadi, kamu jawabnya langsung, ternyata ada yang paling salah. Nah, lebih menarik manakah? Ada yang lewat, antara ini dengan ini. Manakah yang lebih menarik? Oke, selanjutnya 10 lagi. Dalam suatu ujian dengan soal lebih menarik yang atas. Kenapa lebih menarik? Karena menunjukkan ketegasan daerah. Jadi yang menjadi sorotan bukan hanya sekolahnya, tetapi daerahnya juga. Daerah di sini adalah pemerintah daerah. Daerah diminta tutup sekolah lagi jika penularan COVID meningkat. Kalau di sini sekolah akan ditutup lagi jika penularan COVID-19 meningkat. Ya udah, tidak ada yang menariknya. Itu cukup itu. Oh ya, ya udah, sekolah akan ditutup kok kalau misalnya penularan meningkat. Tapi kalau di sini ada ketegasan dari seseorang. Pengemasan judul ini ditujukan sebagai bentuk dari kemenarikan judul. Jadi kalau judulnya menarik, para pembaca juga akan tertarik membaca beritanya. Tapi kalau judulnya tidak menarik seperti ini, pembaca mungkin hanya akan membaca judulnya saja, tidak akan membaca isinya. Itulah fungsi dari judul kenapa harus menarik. Oke? Oke ya. Selanjutnya kita lihat. Nih. Ini adalah keterangan dari gambar ya. Keterangan dari gambar. Artinya bahwa gambar tersebut menceritakan tentang apa? Kamu tuliskan di sini. Sejumlah siswa memberikan salam kepada guru, bla 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 dan lain sebagainya ya. Nah, terus mana Pak kepala beritanya nih? Dia kepala beritanya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta pemerintah daerah menutup kembali sekolah jika risiko penularan virus corona penyebab COVID-19 di wilayahnya meningkat. Itu adalah kepala beritanya. Artinya apa? Artinya ketika kamu membuat kepala berita, langsung to the point pada hal yang utamanya atau informasi utamanya. Ya. Gitu. Oh loh, maaf ya, kepencet. Maaf, kepijit mouse-nya. Tuh ya. Paham ya sampai sini ya? Paham ya, mudah-mudahan paham ya.
Kalau ada yang kurang paham, kamu boleh komen atau langsung tanyakan pada saya di Japri, di komenan, di email, silahkan ya. Semoga bermanfaat nih videonya. Oke, kita lanjut ya. Nih, kita sampai kepala berita. Jadi kamu kalau mau membuat kepala berita, langsung to the point pada pokok informasinya. Ya, kepala berita langsung to the point pada pokok informasinya. Ya. Kalau sudah seperti ini baru kesininya kamu boleh memaparkan badan beritanya. Ini badan beritanya nih, paparkan dan sebagainya. Kamu silahkan di sana bebas ya. Paparkan informasi yang kamu rasa harus disampaikan juga di sini ya. Di sini. Nah, setelah itu baru ekor beritanya. Silahkan kamu paparkan yang perlu kamu informasikan selain hal pokoknya di badan berita ya. Kamu boleh melengkapinya dengan informasi lain yang berkenaan dengan informasi atau peristiwa yang akan kamu sampaikan. Simpan saja di ekor berita. Jadi ekor berita ini bukannya tak penting, tetapi tidak menjadi permasalahan pokok atau informasi pokok atau peristiwa pokok ya. Jadi tidak berisi permasalahan pokoknya. Hanya sebatas pelengkap dan apa namanya? Ya orang-orang menyebutkannya tidak terlalu penting gitu. Tapi kamu jangan menilainya tidak terlalu penting. Karena kita sedang belajar, kamu tetap tuliskan hal ini. Buat ekor beritanya ya. Selain dari badan berita, paparan yang panjang ini atau yang ingin kamu sampaikan, silahkan di sini tumpahkan di badan berita. Nanti kamu tutup dengan ekor berita ya. Gitu. Jadi untuk menulis berita itu kamu pahami tadi yang pertama kamu pahami informasi apa yang akan disampaikan, terus pahami perhatikan unsur-unsur berita sehingga kamu nanti membuat berita informasinya bisa jelas tersampaikan. Terus struktur beritanya ya kayak gini supaya berurut ya dari mulai kepala sampai ekor. Jadi pembaca juga nggak bingung gitu ya. Terus yang terakhir adalah memperhatikan kaidah kebahasaannya. Supaya apa? Supaya ketika kita membacanya yang pertama langsung informasinya bisa kita serap karena menggunakan bahasa baku ya. Kita tidak bertanya-tanya lagi dalam pikiran kita tentang apa yang disampaikan. Gitu ya. Itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ada langsung komen atau japri dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah contoh soal dari teks berita ya. Kita akan buka di sini saya punya kelas online. Di sini saya pernah buat apa namanya ya? Pernah buat sebuah kuis atau ulangan harian ya. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Saya pernah buat sebuah apa namanya ya, sebuah kuis. Nah, ini akan menjadi contoh kalian untuk apa namanya? Untuk contoh soal ya. Oke ya, saya nih udah punya contoh soal-soal yang akan apa ya namanya ya, bentuk soal yang akan muncul ketika kamu ujian atau ulangan harian tentang teks berita. Kalau di dalam bahasa Indonesia
pasti itu akan ada yang dinamakan teks. Nah, terus ada pertanyaannya, baik itu di bawah dulu atau di atas dulu. Kalau misalnya penulisan pertanyaannya di sini, kamu baca dulu pertanyaannya. Baca pertanyaannya, baru baca teksnya. Nah, karena di sini saya sudah desain agar kalian terbiasa, jadi saya menunjukkan pertanyaannya di awal ya. Jadi kamu pasti secara otomatis membaca dulu pertanyaannya daripada membaca teksnya. Nah, setelah pertanyaan ini kamu baca baru ke teksnya di sini ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu contohnya. Kamu perhatikan baik-baik. Lihat, informasi yang merupakan isi teks berita tersebut. Nah, di sini kalau memahami bahasa soal, kamu pahami apa yang ditanyakan. Oke, dari teks ini apa yang ditanyakan? Informasi yang merupakan isi teks. Informasi. Ya. Kamu tinggal cari informasi apa sih yang ada di sini. Cocokkan dengan option jawaban kalau misalnya PG. Gitu ya. Kamu lihat, manajemen SFC mendapatkan Budi Sudarsono. Harga kontrak tidak disepakati SFC. Budi Sudarsono akan dikontrak SFC setengah musim. Budi Sudarsono telah menandatangani kontrak SFC. Kamu tinggal pilih mana informasi yang merupakan isi dari teks ini. Ya. Kamu tinggal pilih. Saya kasih contoh aja nih, satu. Usaha manajemen Sriwijaya FC untuk mendapatkan stiker Budi Sudarsono tinggal selangkah lagi. Kesepakatan harga sudah dicapai, tinggal menunggu tanda tangan kontrak. Budi akan dikontrak selama setengah musim atau hingga putaran kedua Liga Super berakhir. Meskipun demikian, manajemen SFC tidak akan melakukan pencoretan pemain lama. Apa informasi isinya? Kamu tinggal pilih ini, cocokkan dengan ini ya. Saya nggak akan bocorkan supaya kamu juga jadi perhatian ya. Oke? Oke ya, nih ya. Oke. Selanjutnya, saya akan berikan contoh lainnya ya. Nih, kesamaan informasi kedua teks. Lihat apa yang ditanyakannya. Kesamaan informasi, artinya kamu informasi dari teks 1 dengan informasi dari teks 2, cari mana yang samanya. Nah, cocokkan dengan option yang ada gitu. Jadi saya sengaja setting soal dulu, lalu teksnya, supaya kamu terbiasa membaca soalnya dulu. Jadi nanti kalaupun soalnya ditulis di sini, kamu akan membaca soalnya terlebih dahulu sebelum membaca teksnya. Oke ya, seperti itu ya. Oke, saya kasih contoh lagi ya. Nah, cermati kutipan teks berikut. Kalau kamu langsung ke teks, aduh nanti liar pas baca soalnya. Kalau misalnya nih ya, saya terangkan. Kalau misalnya kamu baca teksnya dulu, lalu baca soalnya, maka yang akan terjadi adalah setelah kamu baca teks, terus baca soal, setelah kamu baca soalnya yang terjadi, maka kamu akan kembali membaca teks kamu sekali lagi. Jadi saya sarankan baca dulu soalnya. Terus analisis apa sih yang dibutuhkan atau yang ditanyakan oleh si soal ini. Perbedaan penyajian kedua teks berita tersebut adalah berarti yang ditanyakan adalah perbedaan penyajian. Membaca teks 1, membaca teks 2, terus pelajari hal apa yang diminta di sini. Teks 1 unsurnya apa, bagaimana, mengapa, siapa. Kesinikan. Ya. Kamu kesinikan, kesinikan. Ya. Cocokkan dari sini ke sini. Teks 2 apa, bagaimana, kapan, siapa. Kamu cocokkan lagi ke sini. Cocok enggak? Bisa enggak? Bisa. Ya. Bisa. Itu saja, mudah-mudahan. Oke, selanjutnya. Satu lagi ya.
Satu lagi saya kasih contoh. Struktur teks berita. Kamu nggak akan ditanya struktur teks berita apa aja. Enggak, tapi langsung diberi sebuah teks. Nah, lihat soalnya, struktur teks berita berikut merupakan bagian. Meskipun yang ditanyakan struktur teksnya, kamu tidak akan ditanya apa sajakah struktur teks, enggak, tapi termasuk struktur yang mana teks yang ini. Kamu cocokkan dengan pengetahuannya. Tubuh berita, kepala berita, ekor berita, atau judul berita ya. Oke, terima kasih sampai sana ya. Itu adalah sebuah gambaran ringkasan juga tentang pembelajaran bab 1 teks berita kelas 8 semester 1 ya. Terima kasih telah menyimak videonya. Mohon maaf karena juga saya sama belajar. Jadi konteksnya bukan belajar mengajar, tapi kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar. Oke, next time kita bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dari apapun mara bahaya yang sedang terjadi di luar sana yang ingin menimpa kita. Semoga kita selalu dilindungi ya. Oke, salam kepada orang tua kalian. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.